Inilah ciri ahli surga, dan orang yang Allah akan ampunkan dosanya. Ingat itu di 4 cirinya. Suka memberi, tidak berdendam, gampang memberi maaf orang lain. Kemudian kalau dia yang berdosa, kalau dosa kepada Allah cepat tobat, kalau dosa kepada manusia cepat minta. Bisa itu? Insyaallah. Itu tuh ahli surga tuh Allah katakan itu. Coba lihat ujung ayat itu. Itulah penghuni surga. Ya, awal dia Allah janjikan surga, di ujungnya itu penghuni surga. Inilah 3 perkara yang disunatkan ketika jenazah lewat menurut apa? Menurut mazhab Syafi'i. Jadi berdiri dengan khusyuk, dengan tazakkur, mengingat gitu. Yang kedua, didoakan. Yang ketiga, kita bicarakan yang baik-baik untuk jenazah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 3 hal yang kita, kalau ada jenazah lewat, kita lagi duduk, maka 3 yang disunatkan. Pertama sekali adalah berdiri dengan khusyuk, tunduk, karena untuk tazakkur. Sekarang kita melihat orang digendong ke kuburan. Suatu saat kita juga akan digendong seperti itu. Dia mengingat mati itu kan tuzakkirukumul akhirah, mengingatkan kita kepada akhirat. Kita akan mati sehingga Bapak Ibu akan melembutkan dan melunakkan hati kita, sehingga kita ketika ingat mati itu apa efeknya? Efeknya berpikir kita apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapinya. Karena mati itu pasti. Jadi mati itu perlu diingat selalu. Diingat bukan untuk ketakutan, tetapi untuk persiap, supaya kita ingat selalu. Karena kita tidak ingat, Pak, kalau tidak diingat satu peristiwa kejadian yang pasti terjadi, maka kita lalai. Tiba-tiba mendadak mati tanpa persiapan. Kacau balau kita. Kita kita memudi hari tanggal sekian rencana. Lalai kita lupa kita. Pasti hari harus kacau balau ketika itu. Bisa stres kita karena tidak melakukan persiapan. Bagaimana dengan mati nanti? Mati itu mendadak datangnya dan bisa datang tiba-tiba. Bekali selalu diri Bapak Ibu untuk siap mati. Mati tidak untuk ditakuti, tetapi mati untuk berbanyak bekal. Kalau Rasulullah SAW apabila ditanya tentang mati, tentang kiamat, maka jawaban Rasulullah, jangan kau tanya kapan mati, kapan kiamat, tetapi pertanyaannya adalah apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapinya. Itu jadi pertama berdiri itu begitu, untuk mengingat dengan khusyuk. Kemudian kedua, Bapak Ibu sekalian, kita doakan dia jenazah tadi. Kalau dia laki-laki, Allahumma ighfir lahu, doakan doa mayat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Ya Allah, ampunkan dosanya. Ya kan? Kemudian limpahkan kasih sayangmu kepadanya, rahmatmu. Maafkan, hapus segala berdosanya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, doa yang baik. Kemudian yang ketiga, menyebut-nyebut kebaikannya. Ya Allah, Bapak yang baik itu sudah pergi. Ya Allah, Bapak ini rajin jemaah ke masjid. Kita sebut kebaikan-kebaikannya. Apalagi banyak orang sekitar kita, dia orang baik. Tapi kalau dia memang pantas untuk disebut kebaikannya. Tapi kalau dia orang jahat aja, buat owner aja kerjanya, semua orang menderita dibuatnya ketika dia hidup. Baca aja alhamdulillah udah pergi dia. Jadi kita doakan kebaikan untuk dia.
apabila kata ulama in kanat ahlan lahu, kalau dia pantas untuk itu. Tapi kalau bikin owner aja dia sudah, Allah Akbar. Semua orang bersyukur dengan kepergiannya. Ibu-ibu ya, itu untuk apa itu? Kalau kita bersama-sama duduk di warung, itu datang jenazah itu berdiri kita, selalu kita menyebut-nyebut kebaikan. Kita lihat, orang sudah lewat orang cerita tentang apa? Tentang keburukannya, banyak utangnya, banyak apanya. Kan ngeri kita, menjadi pelajaran. Ya Allah, saya besok mati banyak keburukan saya. Apa gila kan diceritakan orang. Allah Akbar. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam salah satu doanya, Bapak Ibu sekalian, adalah waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah namaku harum di generasi-generasi setelahku. Itu doa supaya orang menyebut-nyebut kebaikan kita. Bagaimana supaya orang setelah kita mati menyebut-nyebut kebaikan kita? Ya berbuat baiklah, banyak kebaikan. Saya selalu contohkan kan, gimana orang kalau menyebut baik-baik kita, berbuat baik. Tetangga terkenal kita baik, suka memberi, suka membantu, tak pernah menyakiti. Kemana-mana cerita itu tetangga itu. Ya Allah, saya punya tetangga baik sekali. Itu di dunia itu kita masih hidup itu, kalau cerita. Maka jaga mulut, jangan pernah menyakiti orang. Kalaupun kita disakiti orang, sengaja tidak sengaja, jadilah pemaaf. Jangan pernah jadi pendendam. Orang baik itu oleh Allah 3 ciri utamanya. Orang baik itu. Itu kan 3 ciri utamanya orang baik, dan itu ahli surga itu. Orang seperti ini Allah ampunkan dosanya, Allah jadikan dia masuk surga. 3 disebut Allah itu. Tambah Bapak Ibu 4 ya. 4 lah hal-hal yang menjadi orang ahli surga. Pertama, alladzina yunfiquna amwalahum, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Suka memberi. Suka memberi. Itu ahli surga, dan Allah sebut orang baik. Karena di ujung ayat itu wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang baik. Setelah sifat-sifat ini Allah sebutkan, karena Allah tutup, Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka orang baik itu cirinya, kata Allah, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra, suka memberi dikala susah, dikala senang, dan dikala apapun kondisinya, memberi. Itu orang baik. Maka orang kalau selalu membebani orang, tak akan ada orang membilang dia orang baik. Nyusahin orang saja. Itu orang baik tu. Walaupun dia tidak berbuat buruk, Pak, tapi nyusahin aja, membebani orang aja. Tak mungkin Bapak Ibu kita nyebut orang baik. Jadi kalau dia memberi, Masya Allah, ngasih makan, ngasih bantuan, menolong, ngasih ilmu, apa saja, suka memberi. Yang kedua Bapak Ibu, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaiza. Orangnya tak pendendam, tak pernah menyimpan kesalahan orang. Karena begini Pak, kalau Bapak Ibu menyimpan kesalahan orang, itu terpancar dari sikap dan wajah. Maka kalau ingat kesalahan orang, jumpa dengan dia, senyum Bapak Ibu, masalah aja. Karena ingat terus saja. Ya Allah. Dan itu Bapak Ibu membuat orang lain menderita itu. Kita ada enak badan, orang juga ada enak. Biar dia hidup happy aja. Maka lupa, jangan disimpan kesalahan orang lain dalam hati. Apalagi sudah disimpan, itu berniat pula untuk awas nanti satu saat. Itu membuat diri menderita namanya itu. Susah kita hidup. Bilang aja nanti ke dalam hati kita itu, kamu hidup sebentar cuma. Apa yang kamu simpan kesalahan orang, sudah lupakan semua. Jadi hidup yang paling ada di antara orang itu mengatakan hidup, kunci hidup bahagia itu, jangan simpan semua yang terjadi. Bahagia hidup kita, agar tak ada
Anggap tak pernah ada semuanya. Enak tu. Tapi kalau semuanya disimpan, mati kita suruh macam nanti. Kalau semuanya disimpan, kalau mati diingat terus. Allahu Akbar. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah pagi-pagi ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kesedihan. Jadi depresi, kesedihan, stres terhadap semua yang pernah terjadi, mikirin yang terjadi. Itu berlindung tak baik. Kalau ada yang membuat kita Bapak Ibu sedih, stres, depresi, macam-macam itu, maka lupakan semuanya. Buat semangat hidup untuk hari ini dan buat persiapan untuk hari depan. Yang lalu tinggal jadikan saja pembelajaran saja. Tapi jangan sampai mengganggu hati, mengganggu pikiran, mengganggu badan. Karena kalau sudah Bapak pikirkan itu, pengaruh ke badan tak? Bapak Ibu, ada orang menzolimi kita dan tega, itu Bapak pikirkan terus. Loyo badan tak? Lemas, seperti itu. Coba anggap aja dah ada. Semangat Bapak Ibu. Itu terjadi sudah, biarkan terjadi. Apalagi apa? Cari pelepahan di situ, maafkan. Allahu Akbar. Allah sangat cinta. Ketika itu apa? Allah janjikan ampunan untuk kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Yang ketiga Bapak Ibu, wal 'afina 'anil nas. Tak pendendam setelah itu orangnya pemaaf. Tiga ini. Kemudian yang keempat sifatnya walladzina idza fa'alu fahishatan. Kalau dia yang bersalah, yang berdosa, cepat-cepat ingat Allah dan bertobat. Kalau kepada Allah dia cepat bertobat, kepada manusia dia cepat minta maaf. Inilah ciri ahli surga, dan orang yang Allah akan ampunkan dosanya. Ingat itu di empat cirinya. Suka memberi, tidak berdendam, gampang memberi maaf orang lain. Kemudian kalau dia yang berdosa, kalau dosa kepada Allah cepat tobat, kalau dosa kepada manusia cepat minta. Bisa itu? InsyaAllah. Itu tuh ahli surga tuh Allah katakan itu. Allah amin. Coba lihat ujung ayat itu. Itulah penghuni surga. Di awal dia Allah janjikan surga, di ujungnya itu penghuni surga. Bapak Ibu sekalian, inilah tiga perkara yang disunatkan ketika jenazah lewat menurut apa? Menurut mazhab Syafi'i. Jadi berdiri dengan khusyuk, dengan tazakur, mengingat gitu. Yang kedua, didoakan. Yang ketiga, kita bicarakan yang baik-baik untuk jenazah itu.